Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dr. Insinyur Agus Hasbi Nur MPD. Yang saya hormati, Dr. Leni Nuraini MPD. Saya, Selvi Delia Widiantari, dengan NIM 2103004 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pola Asuh Orang Tua dan Pengaruhnya Terhadap Kepribadian Remaja di Kampung Kiara Tengah, Desa Mandalawangi. Latar belakang masalah. Remaja berada dalam fase penting pembentukan kepribadian yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Di Kampung Kiara Tengah, Desa Mandalawangi, masih ditemukan orang tua yang menerapkan pola asuh kurang sehat seperti terlalu mengekang, minim komunikasi, atau kurang melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini berdampak pada perkembangan emosional dan sosial remaja. Dalam konteks pendidikan masyarakat, keluarga sebagai satuan pendidikan informal yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter remaja sejak dini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja di Kampung Kiara Tengah sebagai upaya mendorong terciptanya pola asuh yang lebih efektif dan mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana efektivitas pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja di Kampung Kiara Tengah. Yang kedua, bagaimana proses penerapan pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja. Dan yang ketiga, bagaimana hambatan penerapan pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja di Kampung Kiara Tengah. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis efektivitas pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja di Kampung Kiara Tengah. Yang kedua, menjelaskan proses penerapan pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja di Kampung Kiara Tengah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hambatan penerapan pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja di Kampung Kiara Tengah. Selanjutnya yaitu metode dan desain penelitian. Metode penelitian menggunakan mixed method, yaitu suatu metode yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam studi ilmiah. Kemudian untuk desain penelitiannya menggunakan the explanatory sequential design, yaitu prosesnya dimulai dengan pengumpulan dan evaluasi data kuantitatif sebagai langkah awal, diikuti dengan pengumpulan dan evaluasi data kualitatif dalam tahap berikutnya. Selain itu, dilakukan analisis data secara menyeluruh yang kemudian menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, yaitu orang tua yang memiliki anak usia remaja sebanyak 40 orang yang berlokasi di Kampung Kiara Tengah, Desa Mandalawangi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengolahan data untuk data kuantitatif, dan yang kedua, pengumpulan pengolahan data untuk kualitatif. Yang pertama, pengolahan data kuantitatif, yaitu ada angket atau kuesioner, yaitu metode untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada orang yang dijadikan responden untuk dijawab. Kemudian, untuk pengolahan data kualitatif, ada wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang digunakan ketika peneliti ingin menjalankan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti. Dan yang terakhir yaitu observasi. Observasi adalah suatu proses yang rumit terdiri dari berbagai proses yang berkaitan dengan aspek biologis dan psikologis.
Dalam metode ini, observasi dijadikan sebagai metode pendukung dalam mixed method. Kemudian hasil penelitian. Rumus masalah yang pertama yaitu efektivitas pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja. Ditemukan korelasi yang tinggi antara pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,957. Hasil signifikan berdasarkan uji regresi linear sederhana, uji korelasi, dan uji koefisien determinasi. Dari hasil varians bahwa variabel kepribadian remaja yaitu variabel Y bergantung atau dependen terhadap variabel pola asuh orang tua atau variabel X. Kontribusi pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja sebesar 91,2%. Kemudian proses pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja. Orang tua memberikan ruang bagi remaja untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan aspirasi secara terbuka. Orang tua menetapkan aturan yang tegas namun fleksibel, disertai penjelasan logis, sehingga remaja memahami makna tanggung jawab dan disiplin. Orang tua memberi kepercayaan kepada remaja untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap dalam pengawasan, melatih tanggung jawab dan kemandirian. Dan hasil penelitian yang terakhir yaitu hambatan pola asuh orang tua terhadap kepribadian remaja. Di antaranya, orang tua yang kadang kurang responsif dalam mengekspresikan dukungan emosional, remaja yang merasa takut disalahpahami, khawatir mengecewakan orang tua, dan hambatan ini tidak hanya berasal dari gaya pengasuhan yang terlalu ketat, tapi minimnya penguatan emosional dan penghargaan terhadap usaha anak. Kesimpulannya, pola asuh orang tua sangat berpengaruh dan signifikan terhadap kepribadian remaja. Korelasi tinggi sebesar 0,957 dan kontribusi signifikan sebesar 91,5. Proses ini terbukti membentuk kepribadian remaja yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik. Dan yang terakhir, hambatan yang dihadapi dalam penerapan pola asuh orang tua sebagian besar bersifat emosional dan komunikatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.